Semuanya bermula pada hari kebangkitan di SMA setempat. Karakter utama kita, Luyan, sangat berharap bisa bangkit sebagai seorang pejuang atau penyihir agar bisa bertahan hidup. Seorang teman sekelas menyela bahwa menjadi pemanggil adalah kebanggaan terbesar, tapi dia langsung diejek karena sangat aneh. Luyan merenungkan bagaimana sudah 6 tahun berlalu sejak dia berinkarnasi ke dunia ini. Jadi dia memutuskan dengan keyakinan penuh bahwa hari ini adalah hari dia mengubah takdirnya dan adik perempuannya, Lily. Ternyata 100 tahun yang lalu, portal kehampaan muncul di bumi dan terlihat seperti mimpi buruk fiksi ilmiah yang nyata. Karena itu, gelombang monster raksasa bermunculan dan menyerang semua orang tanpa henti. Setelah 10 tahun penelitian, umat manusia menemukan cara menggunakan kekuatan ini untuk membuka status mereka pada usia 18 tahun. Begitulah untuk pertama kalinya umat manusia berhasil melawan balik secara seimbang melawan para monster itu. Di dunia yang sangat berbahaya ini, adiknya, Lily, merawat Luyan dan mereka hidup bersama selama 6 tahun. Sebagai satu-satunya keluarganya, dia terluka parah beberapa waktu yang lalu. Semua ini terjadi hanya karena dia berusaha keras menyelamatkan nyawa tokoh utama kita. Oleh karena itu, dia sangat butuh untuk membangkitkan kelas pertarungan demi mendapatkan cairan penyembuh tingkat lanjut. Kembali ke masa kini, guru menyuruh semua orang bergegas dan memanggil gadis berikutnya ke panggung ujian. Instruktur menyuruhnya tenang dan meletakkan tangannya di atas mimbar kebangkitan. Mesin itu berkedip terang dan memastikan bahwa dia telah membangkitkan kelas pertarungan penyihir. Kerumunan orang benar-benar takjub dengan keberuntungannya, tahu bahwa masa depannya sudah sangat terjamin. Tepat setelah itu, seorang cowok mulai menangis saat mengetahui dia hanya bangkit sebagai apoteker pendukung. Luyan melihat hal ini dan menyadari bahwa tanpa kelas pertarungan, peluang untuk sukses nyaris mustahil. Kemudian guru memanggil nama Luyan dengan lantang, dan dia melangkah maju dengan penuh percaya diri. Beberapa siswa mulai mencibir, menyebutnya tidak berguna, dan benar-benar meremehkan usahanya. Mereka terus nyinyir, mengatakan bahwa siswa pendengar yang lemah tidak akan pernah membangkitkan sesuatu yang bagus. Anak laki-laki itu tahu betul bahwa siswa reguler memiliki sumber daya yang melimpah, tidak seperti siswa pendengar yang hanya mendapat sisa-sisa. Meskipun situasinya sangat tidak menguntungkan, dia tetap percaya diri dan tahu dia tidak boleh mundur sekarang. Dalam hati dia meminta adiknya untuk bertahan sedikit lebih lama dan meletakkan tangannya dengan mantap di atas batu kebangkitan. Seketika itu juga, mimbar tersebut bereaksi, memancarkan cahaya hijau yang sangat misterius. Tiba-tiba saja, pilar energi gelap raksasa melesat lurus ke langit dan benar-benar mengejutkan semua orang. Para instruktur dan siswa menutupi wajah mereka, sama sekali tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sang guru ternyanga, mengira aura sebesar itu pasti milik kelas yang super langka. Terlepas dari ekspektasi rendah mereka, semua harus mengakui batu itu menyala, dan anak itu meraih kemenangan besar. Sistem akhirnya mengumumkan bahwa Luyan membangkitkan kelas pertarungan ahli nujum. Dia tersenyum lega, senang setidaknya dia mendapatkan kelas yang dibuat untuk bertarung. Instruktur memeriksa statusnya dan berpikir dia beruntung, tapi merasa kecewa karena itu adalah kelas yang terkenal lemah. Luyan tahu buku pelajaran menyebutkan bahwa ahli nujum adalah petarung tingkat paling bawah. Itu karena panggilan mereka lamban, rapuh seperti kertas basah, dan hampir tidak menghasilkan kerusakan sedikit pun. Ditambah lagi, sangat berisiko bagi penggunanya untuk mendekati garis depan, membuat naik level jadi memusingkan. Lebih parahnya lagi, hanya ada sedikit pemain dengan kelas ini, yang berarti buku keterampilan sangat sulit ditemukan. Tapi pahlawan kita sama sekali tidak peduli dengan reputasi buruk itu, karena sekarang dia akhirnya punya cara untuk menyembuhkan adiknya. Tiba-tiba, mata tokoh utama membelalak saat melihat sesuatu yang sama sekali tak terduga di panel sistemnya. Sebuah layar muncul yang menyatakan bahwa sistem pendukung baru saja menyala dan membawa hadiah yang sangat besar. Dia terkejut, menyadari kelemahan fisiknya selama 6 tahun terakhir ternyata adalah kesalahan sistem. Dia hampir tidak percaya energinya terkuras selama itu tanpa dia sadari sedikit pun. Lalu sistem menawarkannya kesempatan kedua untuk membangkitkan kelas baru, menunggu persetujuan darinya. Luyan sadar ini bisa memberinya kelas tersembunyi yang sangat langka, sesuatu yang hampir tidak dimiliki siapapun di dunia. Tanpa berpikir dua kali, dia mengulurkan tangan dan menerima tawaran sistem dengan tekad bulat. Sementara itu, para guru mengobrol di belakang panggung tentang hasil gila para siswa sejauh ini. Salah satu dari mereka menyebutkan sudah sebuah keajaiban, siswa pendengar biasa bisa mendapatkan kelas pertarungan. Guru yang lain setuju, tapi mengambil kesempatan itu untuk pamer bahwa dia memiliki 20 petarung di kelasnya.
Saingannya tertawa santai, mengetahui kelas pesaingnya hanya mampu menghasilkan 16 petarung. Suasana memanas di antara para instruktur saat mereka mulai saling mengejek tentang hasil ujian mendatang. Tiba-tiba, kilatan cahaya yang menyilaukan menerangi ruangan, dan mereka menyadari ada yang baru saja membangkitkan kelas pejuang. Siswa itu bersinar dengan energi biru terang, memamerkan bakat yang hanya muncul sekali dalam 1 dekade. Seorang guru mengira kilatan terang itu dari siswa pendengar tadi, tapi teringat dia cuma seorang ahli nujum. Mereka berpikir mustahil kebangkitan ganda legendaris bisa terjadi di sekolah mereka hari ini. Namun tokoh utama kita menguping semuanya dan menyadari dia akan melanggar setiap aturan yang ada. Sesosok bayangan raksasa menjulang tepat di belakangnya, mengungkap kelas penguasa mayat hidup. Luyan tersenyum lebar, menyadari dia baru saja mendapatkan kekuatan yang sangat unik dan eksklusif di dunia ini. Instruktur yang tidak tahu soal sistem tersembunyi, menyuruh anak itu turun dari panggung dan mengambil hadiah awalnya. Tetap bersikap tenang, pahlawan kita mengangguk sopan kepada guru dan berjalan pergi dari mimbar. Berjalan sendirian, dia memutuskan untuk membuka panel statusnya untuk memeriksa keterampilan barunya yang luar biasa. Kemampuan pertamanya adalah intimidasi tingkat atas. Itu seketika memotong setengah serangan dan pertahanan musuh. Kekuatan bawaan kedua memungkinkan sang penguasa untuk menelan energi targetnya untuk mendapatkan peningkatan kekuatan. Dan trik ketiga, membuatnya bisa memimpin pasukan tengkorak tanpa batas yang sangat besar. Anak laki-laki itu tersenyum lebar, benar-benar takjub dengan tingkat kekuatan luar biasa yang baru saja ia buka. Sistem berbunyi untuk memberitahunya bahwa misi harian telah dibuka untuk membantunya mempercepat pertumbuhannya. Memikirkan misi tersebut, si tokoh utama berjalan santai menuju tempat pengambilan hadiah sekolah. Dia melihat 100 push-up dan tugas harian lainnya, menganggap semuanya sangat mudah. Merasa sangat ambisius, pemuda itu memutuskan dalam hati bahwa dia akan memeras setiap hadiah yang ada. Resepsionis membantu Luyan menyerahkan suplemen dan 100.000 koin untuk kelas pertarungannya. Tanpa ragu sedikit pun, anak itu bertanya, apakah dia bisa menukar semua barang itu dengan 1 botol cairan penyembuh tingkat lanjut. Pria itu menghitungnya dan membenarkan bahwa ini pertukaran yang adil dan pas dengan harga obat tersebut. Namun orang dewasa itu memperingatkannya bahwa ujian tinggal 3 hari lagi, dan dia akan sangat rugi dalam hal status dengan melakukan ini. Luyan mengabaikan peringatan itu dan menyetujuinya, percaya misi hariannya bisa membuatnya siap tepat waktu untuk ujian. Dia mengambil botol penyembuh dan uang kembaliannya, merasa sangat lega akhirnya bisa mengobati adiknya yang terluka. Karena perbekalannya sudah beres, sang MC pergi, karena dia punya waktu 2 jam sebelum jam besuk dimulai. Luyan segera memulai rutinitas latihan fisiknya yang ekstrim. Dia menjatuhkan diri dan melakukan push-up mendorong dirinya sendiri hingga batas maksimal. Anak itu memaksakan diri melakukan squat, benar-benar merasakan betapa tidak bugarnya tubuhnya. Didorong oleh keinginannya untuk melindungi Lily, dia mulai mengangkat beban layaknya monster. Akhirnya, tokoh utama kita ambruk, benar-benar kelelahan setelah menyelesaikan 100 repetisinya. Dia menarik napas dalam-dalam, ingin mengambil ketiga pilihan hadiah di layar. Tepat pada saat itu, sistem berbunyi mengatakan bahwa dia memicu pilihan super langka. Pria itu menatap tajam ke layar, sangat penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sistem menjabarkan poin status yang bisa dia klaim saat itu juga. Pahlawan kita menyeringai penuh percaya diri melihat peluang emas diberikan kepadanya. Dia tidak berpikir 2 kali sebelum menyentuh layar holografik yang mengambang. Dengan penuh semangat, dia memilih untuk mengklaim setiap hadiah yang tersedia. Luyan sangat tahu betapa sulitnya mengumpulkan poin status. Orang biasa harus menenggak suplemen yang sangat mahal hanya untuk mendapatkan peningkatan. Cara lainnya adalah memburu dan menghabisi monster-monster yang sangat berbahaya. Namun MC kita bisa mendapatkan poin hanya dengan berolahraga keras. Dia memikirkan bagaimana kemampuan mayat hidupnya saja sudah sangat tak terkalahkan. Jadi, dia memutuskan untuk memasukkan semua poinnya langsung ke ketahanan fisiknya sendiri. Aura berat menyelimuti tubuhnya, seketika melonjakkan status dasarnya. Ingin menguji kekuatan barunya, dia mengepalkan tinjunya di sebelah pohon. Anak laki-laki itu melontarkan pukulan keras, benar-benar menghancurkan kulit pohon. Luyan menyeringai, menyadari tingkat pertumbuhannya akan 10 kali lebih cepat daripada orang lain. Tiba-tiba, sebuah pengumuman bergema di seluruh sekolah, menarik perhatian semua orang. Kepala sekolah menggunakan pengeras suara untuk mengumumkan bahwa tingkat kesulitan ujian baru saja dinaikkan. Para siswa mengeluh tentang nasib buruk mereka dan memutuskan untuk membayar kelas tambahan. Jagoan kita mengabaikan keributan itu, tahu betul kalau kues hariannya sudah lebih dari cukup untuk menguatkannya. Fokus utamanya saat ini adalah menggunakan hadiah tersebut untuk menyembuhkan Lily.
Tiba-tiba, sebuah suara berbunyi menandakan dia berhasil mendapatkan buku skill sihir baru. Ia menggenggam benda mistis itu, bersiap menyerap teknik baru yang luar biasa. Energi gelap yang pekat melonjak, dan dia menyerap pengetahuan itu dalam sekejap. MC, kita terkejut melihat cahaya gelap yang memancar dari dadanya. Satu set zirah yang sangat keren tiba-tiba muncul menyelimuti tubuhnya. Ia sama sekali tidak menyangka akan membuka skill pertahanan tingkat epik. Sistem menjabarkan semua status pertahanan gila dari zirah barunya. Layar itu menjelaskan seluruh hierarki level sihir di dunia ini. Perisai bayangan itu secara otomatis menangkis semua kerusakan dari monster kelas bawah. Jika ia melakukan blokiran sempurna, serangannya akan berbalik menghantam lawannya. Pemuda itu mengetuk layar, memutuskan untuk menambahkan lebih banyak poin ke teknik ini. Luyan menyadari bahwa dengan pertahanan ini, dia pada dasarnya tidak terkalahkan. Penuh semangat, sang pahlawan memotivasi dirinya, bersumpah untuk mengubah takdir mereka. Segera setelah itu, pemuda ini tiba di rumah sakit terbesar di kota. Berdiri di luar kamar, ia tidak sengaja mendengar tagihan medis yang sangat mahal dibacakan dengan suara keras. Dokter, Huang memegang papan jalan, menuntut pembayaran dari pasien yang terluka itu. Dokter itu membenarkan letak kacamatanya, memperingatkan bahwa biayanya akan terus naik. Lili mencengkeram sprei tempat tidurnya, terlihat sangat hancur dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dokter itu tersenyum menyeramkan, menyarankan agar dia mencari sponsor kaya untuk melunasinya. Ia menyeratkan bahwa gadis cantik sepertinya bisa dengan mudah melunasi tagihan itu jika ia mau berusaha. Lili benar-benar mengabaikan saran menjijikan itu, dan hanya menyuruh sang dokter untuk melakukan pekerjaannya. Luyan menerobos masuk ke ruangan dengan sangat marah, lalu menyuruh dokter itu untuk mencetak tagihannya sekarang juga. MC, kita benar-benar melemparkan kartu kreditnya tepat ke wajah pria dewasa itu. Dokter itu memegangi wajahnya karena terkejut, mempertanyakan bagaimana anak miskin ini tiba-tiba punya uang. Luyan menyerahkan botol penyembuh itu, menuntut agar ia segera menggunakannya pada adiknya. Lili tersenyum sangat lega dan bertanya apakah sang kakak berhasil bangkit. Pemuda itu membenarkannya dengan tatapan lembut, berjalan mendekat ke sisi tempat tidurnya. Ia menggenggam tangan adiknya, memberikan rasa aman dan perhatian yang penuh. Gadis muda itu memarahi kakaknya karena menghamburkan sumber daya kelasnya yang berharga untuk dirinya. Pahlawan kita mengingatkan bahwa dulu adiknya melakukan pengorbanan yang sama persis untuknya. Lili menatapnya dengan tatapan yang sangat manis, menjadi sangat emosional atas tindakannya. Dokter itu merusak suasana dengan tertawa terbahak-bahak saat mengetahui bahwa anak itu hanya seorang necromancer. Pria dewasa itu menyiapkan suntikan sambil terus mengejek kelas tempur yang lemah tersebut. Dokter itu menyebutnya sombong karena mengandalkan sihir yang semua orang tahu sangat tidak berguna. Luyan mengabaikannya, berpikir bahwa jauh lebih pintar untuk merahasiakan kelas tersembunyinya saat ini. Dokter itu memberikan obatnya sementara adiknya mencoba menghibur sang kakak. MC kita tersenyum, berjanji padanya bahwa dia pasti akan lulus ujian dengan nilai sempurna. Dokter itu menjatuhkan nampannya, tertawa dengan sangat meremehkan. Pria itu mengejeknya, mengatakan bahwa itu lelucon belaka bagi seorang necromancer untuk bermimpi bisa lulus. Tiba-tiba, pintu rumah sakit ditendang hingga terbuka dengan sangat keras. Beberapa preman mendorong dokter itu ke samping, lalu seorang wanita berpenampilan mewah melangkah masuk ke ruangan. Wanita itu menatap tajam ke arah sang pemuda, memastikan identitas pahlawan kita. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Wong Feng, seorang pencari bakat dari guild lokal. Sambil mengisap rokok, ia dengan santai mengajak pemuda itu untuk bergabung dengan krunya. Liu sangat tahu bahwa organisasinya berbahaya dan beroperasi dengan sangat mencurigakan. Kelompok itu terkenal kejam dan memiliki reputasi yang sangat buruk. Tetap teguh pada pendiriannya, sang MC langsung menolak tawaran tersebut di tempat. Perekrut itu mendengus sinis, mengungkit bagaimana nekromancer terkenal sangat lemah. Ia berdalih bahwa organisasi gelapnya bisa memberikannya perawatan medis terbaik untuk menyembuhkan adiknya. Namun MC kita kembali menolaknya, menyatakan bahwa masuk ke universitas papan atas jauh lebih penting saat ini. Ia tahu betul bahwa sumber daya pendidikan di universitas jauh mengalahkan apapun yang bisa ditawarkan oleh geng jalanan lokal. Ditambah lagi, pemuda itu sangat yakin instruktur universitas bisa dengan mudah menghancurkan guild kecilnya itu. Dokter yang mendengar hal ini mulai tertawa terbahak-bahak, menganggapnya sangat lucu jika seorang necromancer rendahan bermimpi tentang bangku kuliah. Dokter itu terus mengejek mereka, mengatakan bahwa dua anak yatim miskin tidak punya cara untuk meningkatkan status mereka. Saat itulah wanita tersebut kehilangan kesabarannya, dan kedua anak buahnya menyiapkan senjata mereka untuk memberi pelajaran pada anak kurang ajar ini. Orang-orang itu menerjang maju untuk menangkap sang pemuda, sementara adiknya berteriak panik. Tetap tenang, pahlawan kita langsung mengeluarkan zirah bayangannya, dan aura gelap menelan tubuhnya. Preman itu mengayunkan senjata beratnya dengan kekuatan besar tepat ke arah perisai energi mistis milik MC.
Namun serangan itu tertahan sepenuhnya oleh pertahanan mutlaknya, dan hantamannya membuat percikan api ungu berterbangan kemana-mana. Kedua penyerang itu benar-benar tercengang melihat senjata mereka gagal menggores perisainya. Menatap mereka dengan pandangan menakutkan melalui mata birunya yang menyala, pemuda itu memperingatkan bahwa mereka sudah keterlaluan. Energi mistis itu semakin memadat, membentuk perisai besar di sekelilingnya yang benar-benar membuat takut para penyusup. Para preman itu mulai berkeringat dingin dan mundur selangkah, menyadari bahwa mereka sangat meremehkan kekuatan siswa tersebut. Perekrut itu juga terkejut, mencoba memahami teknik tak masuk akal macam apa yang baru saja dikeluarkan oleh anak itu. Sang MC menyadari auranya memudar dan sadar bahwa dia mengaktifkan pertahanannya sepersekian detik terlalu cepat, sehingga melewatkan momen blokiran sempurna. Melihat sihirnya menghilang, para preman mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka, mengira anak itu hanya sedang sangat beruntung. Tanpa ragu sedetik pun, salah satu preman maju dengan ceroboh, mengisi senjata beratnya dengan energi biru yang terang. Orang itu melancarkan serangan super berat tepat ke arah siswa tersebut, jelas berencana untuk mengakhiri pertarungan ini sekarang juga. Pemuda itu menghindari serangan dengan mulus, sambil berhitung di kepalanya. Ia harus menemukan waktu yang tepat untuk memenangkan pertarungan ini. Tanpa ampun, penyerang itu terus mengayunkan senjatanya secara membabi buta, memberitahu MC bahwa dia tidak punya tempat untuk lari lagi. Bergerak secepat kilat, pahlawan kita melakukan salto ke belakang, nyaris menghindari serangan yang benar-benar menghancurkan lantai rumah sakit. Ia menilai situasi tersebut, tahu bahwa tubuhnya yang rentan saat ini tidak dapat menahan satupun serangan langsung dari orang-orang itu. Karena itu, pemuda ini menyadari satu-satunya kesempatannya untuk menang adalah menahan serangan mereka berdua di saat yang bersamaan. Menyadari dia tidak bisa menandingi kecepatan mereka, pemuda itu memutuskan untuk memancing mereka agar menyerang secara bersamaan. Tanpa ragu, Luyan menurunkan kuda-kuda bertahannya dan berlari ke depan, menyalakan aura bayangannya sekali lagi. Melesat cepat, ia memanfaatkan celah dan dengan licin mengeluarkan belati untuk melakukan serangan balik. Dengan gerakan secepat kilat, siswa itu menerjang lurus ke arah para preman, memaksa mereka bereaksi secara naluriah. Para preman itu memakan umpannya dan mengayunkan senjata mereka bersama-sama. Benar-benar yakin bahwa mereka akhirnya menyudutkan anak sombong itu. Sambil menguasai keadaan, sang pahlawan memamerkan senyum mengejek dan bertanya, apakah hanya itu kekuatan yang dimiliki guild mereka? Ejekan itu berhasil dengan sempurna, membuat para penyerang naik pitam, sementara pemuda itu sangat fokus pada celah tangkisan yang tepat. Kedua orang itu cemberut karena marah, bersiap melancarkan serangan combo yang sangat kejam terhadap MC kita. Mereka melompat dengan ganas dengan senjata terangkat, meneriakkan hinaan, dan mencoba menghabisi anak itu untuk selamanya. Mata terpaku pada ancaman tersebut, Luyan menarik napas panjang dan menunggu dengan sabar milidetik terakhir untuk menyerang. Tepat saat senjata itu hendak mengenainya, mata anak itu berbinar, menandakan bahwa momen sempurnanya telah tiba. Ia mengerahkan seluruh mananya sekaligus, dan zirah hitam epik itu langsung meledak menyelimuti tubuhnya. Blokiran sempurna aktif tanpa celah, melepaskan gelombang kejut yang mengembalikan semua kerusakan langsung ke arah orang-orang jahat itu. Terkena serangan mematikan itu, kedua preman tersebut terlempar keras ke belakang, merasakan sakit dari jurus pamungkas mereka sendiri. Memanfaatkan momen lumpuh tersebut, pahlawan kita melesat ke salah satu preman yang terjatuh untuk mengakhiri pertarungan ini. Berbalut auranya yang mengancam, sang MC menjepit penyerang itu dan dengan tegas memerintahkan semua orang untuk enyah dari hadapannya. Hanya untuk memastikan mereka paham, dia menginjak kuat musuh yang kalah itu, memamerkan dominasi mutlaknya. Para preman itu merangkak naik dengan perasaan sangat terhina, bersumpah mereka akan membalas dendam karena dihajar oleh seorang anak SMA. Sebelum keadaan menjadi lebih kacau, perekrut itu membentak mereka, memerintahkan anak buahnya untuk berhenti mempermalukan diri mereka sendiri. Orang-orang itu menatap bos mereka, sangat terkejut dan bingung dengan perintah mundur yang tiba-tiba. Wanita itu menatap tajam sang anak dengan tatapan sedingin es, memperingatkannya bahwa serikatnya tidak pernah melupakan dendam. Tanpa membuang waktu sedetik pun, dia berbalik dan memerintahkan krunya untuk mengikutinya keluar dari rumah sakit sekarang juga. Luyan memperhatikan para pembencinya pergi dalam diam, sementara zirah bayangannya yang sangat kuat perlahan menghilang. Di luar gedung, suasananya masih terasa sangat tegang setelah perkelahian liar yang baru saja terjadi di dalam ruangan. Di jalan, salah satu anak buah bertanya kepada bosnya, apakah mereka benar-benar membiarkan anak itu pergi begitu saja setelah semua penghinaan itu. Sang pemimpin membentaknya, menekankan betapa memalukannya pertarungan itu, dan mengingatkan mereka bahwa rumah sakit bukanlah tempat untuk perang kekuasaan. Dia menyalakan rokok untuk meredakan amarah dan mulai menyusun rencana baru untuk menghadapi siswa sombong itu.
Dengan rencana jahat di benaknya, wanita itu memerintahkan anak buah lainnya untuk menyabotase adik sang pahlawan selama hari ujian. Bawahan itu menyeringai, benar-benar memahami strategi pengecut yang ingin digunakan bosnya untuk mengacaukan pikiran anak itu. Penuh percaya diri, sang penjahat wanita menjamin bahwa tidak ada seorang pun dalam radar serikatnya yang pernah lolos dari cengkeramannya. Kembali ke kamar rumah sakit, suasananya akhirnya menjadi tenang dan terasa aman setelah pertemuan gila dengan gerombolan itu. Adiknya bertanya, benar-benar takjub tentang perisai luar biasa pria itu, tetapi dia meremehkannya dengan mengatakan itu hanya bonus kebangkitan yang langka. Namun wajahnya memucat dan dia mengaku sangat stres memikirkan dampak dari mencari masalah dengan serikat berbahaya itu. Mencoba menenangkan kegugupannya, pemuda itu memegang tangannya dengan lembut, memberikan semua kepastian yang dia butuhkan agar merasa aman. Dia tersenyum dan berjanji akan menaklukkan ujian itu, memastikan faksi itu tidak akan pernah berpikir untuk menyentuh mereka lagi. Dengan tujuannya yang sudah bulat, pahlawan kita berjuang habis-habisan dalam misinya untuk melindungi adik perempuan tercintanya selama 3 hari ke depan. Pada hari pertama, MC berlatih keras, melakukan push-up dengan sang gadis di punggungnya, dan menyelesaikan misi harian sistemnya. Hari kedua tiba, dan pemuda itu tetap gigih dengan rutinitas latihannya, mengumpulkan hadiah dan naik level tanpa henti. Menjelang hari ketiga, Luyan menggunakan dahan pohon untuk menyelesaikan rutinitas intensnya, mengumpulkan lebih banyak poin berharga. Bercucuran keringat, dia melepaskan dahan itu, merasa benar-benar kelelahan tetapi menyukai hasil dari latihannya yang tiada henti. Siswa itu memeriksa tangannya sendiri dan sangat bersemangat melihat ototnya terlihat jauh lebih kekar dan kuat. Dia membuka panel mistisnya dan sedikit kecewa karena penawaran pengganda atribut khusus belum muncul lagi. Mengabaikan kekecewaannya, dia menggeser layar untuk membagikan atribut yang baru diperolehnya, memasukkan semuanya ke dalam ketahanan fisik. Pemuda itu tahu bahwa meningkatkan kekuatan dan HP-nya sendiri adalah taruhan teraman untuk memastikan dia tidak mati dalam satu serangan di luar sana. Mengepalkan tangannya dengan penuh semangat, dia bersumpah ujian masuk hari ini akan membuat semua orang menaruh hormat pada namanya. Sementara itu, di pintu masuk rumah sakit, beberapa anggota dari serikat gelap itu sedang mengawasi tempat tersebut, menunggu kesempatan untuk bergerak. Penyintai itu segera menelpon perekrut, memberitahunya bahwa target baru saja meninggalkan gedung untuk ujian besar. Mendengar berita itu, sang wanita tersenyum jahat dan menyerahkan misi tersebut kepada premannya yang paling kejam untuk mengeksekusi rencananya. Preman yang ditugaskan itu duduk di sana bersikap sok berkuasa sambil merokok, memancarkan aura kejahatan murni dan kesombongan. Dengan seringai mengerikan, pria itu bersiap untuk menerobos ke ruangan dan melepaskan mimpi terburuk kepada sang adik perempuan. Pada hari ujian besar, para siswa tiba di sekolah dengan perlengkapan tempur penuh untuk ujian tersebut. Instruktur melompat ke atas meka untuk memberitahu semua orang bahwa mereka akan segera masuk ke dalam alam rahasia. Pria itu berjanji bahwa sistem akan menjaga semua orang agar tidak benar-benar tewas selama pertempuran. Kemudian dia menyuruh para siswa untuk mengambil perlengkapan tempur dasar mereka untuk ujian tersebut. Di tengah kerumunan, seorang siswa yang sangat sombong membual bahwa dia pasti akan mengamankan posisi 10 besar. Luyan menguping dan tersenyum penuh antusias, benar-benar siap untuk menghadapi tantangan. Cikita memeriksa panelnya, menyadari bahwa atribut dasarnya terlihat sangat tidak masuk akal. Tanpa ragu sedikit pun, sang pahlawan memutuskan bahwa ia akan merebut posisi nomor 1 di seluruh sekolah. Tiba-tiba, seseorang menepuk bahu Cikita untuk menarik perhatiannya. Seorang teman sekelas mengolok-olok kelasnya, menawarkan pekerjaan belas kasihan setelah dia gagal nanti. Siswa itu terus tertawa, mengklaim bahwa necromancer tidak akan pernah bisa lulus ujian seperti ini. Luyan sepenuhnya mengabaikan pembenci itu dan berjalan pergi untuk mengambil jatah perlengkapan standarnya. Dia memeriksa tongkat kayu dan zirah tersebut, berpikir bahwa peningkatan atributnya sangatlah payah. Pemuda itu memegang 2 buku keahlian, menyadari bahwa itu hanyalah mantra sihir yang sangat dasar. Teknik pertama hanya memungkinkannya memanggil 2 prajurit tengkorak sekaligus. Buku kedua hanyalah buff kecepatan dasar untuk monster panggilannya. Tepat pada saat itu, sebuah notifikasi sistem muncul yang mengatakan bahwa keahliannya mendapatkan peningkatan otomatis. Layar mistis itu menunjukkan kedua kemampuan tersebut berevolusi langsung ke tingkat yang lebih tinggi. Kini, siswa itu dapat memanggil prajurit elit yang jauh lebih tangguh dan lebih cepat. Keahlian amukan itu juga sangat meningkatkan kecepatan gerak seluruh pasukannya. Sang pahlawan tersenyum, benar-benar takjub karena kekuatan bawaannya baru saja meningkatkan item biasa secara gratis. Dia memeriksa angka-angkanya, melihat atribut para tengkoraknya telah meroket tajam. Buku keahlian amukan itu bersinar, membuktikan bahwa efek mantranya sekarang menjadi terlalu kuat, tak wajar.
Sangat puas dengan hasilnya, pemuda itu berjalan santai melintasi aula sambil memamerkan kekuatan barunya. Dengan buff ini, dia memperkirakan akan menyelesaikan ujian dengan cepat dan mencetak rekor waktu. MC mengepalkan tangannya, sepenuhnya yakin bahwa dia akan mengamankan posisi pertama. Segera setelah itu, instruktur memeriksa jam tangannya dan mengumumkan bahwa waktu ujian akhirnya tiba. Sebuah portal gelap raksasa terbuka di atas panggung, membiarkan para siswa masuk ke dalam zona tersebut. Sistem menjabarkan aturannya bahwa petanya adalah sebuah rawa dan memiliki 3 tingkat kesulitan untuk dipilih. Siswa-siswa lain panik dengan tema seram itu dan ketakutan setengah mati pada monster mayat hidup. Mereka gemetar ketakutan karena tidak ada yang memiliki informasi pasti tentang zona rawa ini. Luyan tersenyum cerah, merasa bahwa rawa yang penuh tulang belulang ini benar-benar wilayah kekuasaannya. Sistemnya dengan ramah mengingatkan bahwa kemampuan pasifnya secara alami akan memberikan debuff pada monster mayat hidup. Dengan kode curang besar ini, sang pahlawan merasa ujian ini akan sangat mudah dilalui. Tanpa ragu-ragu, pemuda itu melompat ke dalam portal dan langsung mengunci tingkat kesulitan mimpi buruk. Sementara itu, para guru sedang menyiarkan permainan para siswa melalui monitor mistis di lobi. Seorang penguji menunjuk ke layar, sangat terkejut karena ada seseorang yang benar-benar memilih level maksimal. Para guru melihat ke monitor dan melihat seorang prajurit mengenakan zirah yang sangat mencolok. Siswa itu dengan mudah menghabisi para tengkorak berkat perlengkapan bayar untuk menangnya. Namun tiba-tiba, seorang guru berteriak tak percaya melihat seorang penyihir yang rentan berada di mode tersulit. Mereka semua setuju bahwa itu adalah kegilaan murni bagi penyihir lemah untuk mencoba tingkat mimpi buruk sedini ini. Kepala sekolah menghampiri, sangat penasaran melihat siswa mana yang sebegitu cerobohnya. Guru tersebut membuka catatan sistem dan memastikan bahwa itu adalah Luyan di luar sana. Kepala sekolah benar-benar tercengang mengetahui bahwa hanya siswa pendengar yang melakukan aksi nekat ini. Dia menginterogasi instruktur yang bertanggung jawab atas kelas itu menuntut penjelasan. Guru itu berkeringat dingin dan membuat alasan, mengatakan bahwa anak itu hanya ingin pamer di depan kamera. Secara mental, sang instruktur marah besar, yakin anak itu akan mempermalukan seluruh departemen. Kepala sekolah mengabaikan alasan payah itu dan hanya menatap layar dalam diam. Di dalam alam rahasia, MC kita mengamati dengan saksama lingkungan barunya yang menyeramkan. Pemuda itu dengan santai mengarungi perairan dangkal di rawa mayat hidup tersebut. Waktu ujian mulai berdetak dan sang pahlawan bersiap dengan tatapan yang sepenuhnya fokus. Sistem mengingatkannya bahwa menyelesaikan ini dengan cepat akan menambah poin bonus besar pada nilai akhirnya. Tiba-tiba, air rawa mulai bergelembung dengan cara yang sangat mengerikan. Gelembung-gelembung itu dengan cepat bertambah banyak, memberitahunya bahwa ada hal-hal menjijikkan bersembunyi di bawahnya. 2 prajurit tengkorak yang menakutkan muncul dari air, benar-benar siap untuk bertarung. Monster-monster itu menerjang maju sambil menggeram, memamerkan kekuatan level 5 yang sangat serius. Cek kita tetap sangat santai, tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Dia mengacungkan jarinya dan menembakkan sinar gelap, benar-benar menghanguskan monster-monster lemah itu. Seketika, sihir itu meledakkan musuh-musuhnya, menghancurkan status mereka hingga tak tersisa. Memanfaatkan debuff tersebut, pemuda itu memanggil pasukan elit prajuritnya sendiri. Tengkorak elit itu benar-benar melenyapkan kelompok musuh dengan satu serangan buas. Luyan melangkah maju, menginjak tepat di atas tulang belulang para pembencinya yang hancur. Kabut ungu muncul dari jatuhan jarahan musuh dan langsung terhisap ke dalam tubuh pahlawan kita. Sistem membunyikan alarm, memberitahunya bahwa dia baru saja naik ke level 4. Mata pemuda itu terbelalak kaget melihat dia baru saja mendapatkan lebih banyak poin atribut gratis. Tanpa berpikir 2 kali, dia mengetuk layar ajaib itu untuk memasukkan poin tersebut ke dalam atributnya. Aura agung menyelimuti pemuda itu, meningkatkan kekuatan bertarungnya secara besar-besaran. Tiba-tiba, dia mendengar lebih banyak percikan air dan berputar untuk menghadapi gelombang berikutnya. Gerombolan besar tengkorak yang marah muncul dari air rawa secara bersamaan. MC dengan cepat menggenggam tongkat kayunya yang bersinar. Siap untuk mulai beraksi, dia tersenyum angkuh dan berkata bahwa target-target ini muncul di waktu yang sangat tepat. Dengan gerakan lincah, siswa itu mengayunkan senjatanya dengan sangat brutal menembus udara. Hantaman kerasnya benar-benar menghancurkan monster pertama, membuat zirah monster itu penyok ke dalam. Kekuatan ayunan itu memicu gelombang kejut yang melenyapkan beberapa musuh sekaligus. Dengan mata biru yang menyala, sang raja bersiap untuk meratakan semua musuh di seluruh zona itu. Sihir brutal anak itu benar-benar menghancurkan para musuh, membuat tulang belulang mereka berserakan di mana-mana. Saat itu juga, sistem muncul memberitahukan bahwa dia telah mencapai level 5, memamerkan status baru yang baru saja didapatkannya.
Tanpa membuang waktu, pahlawan kita menghabiskan poinnya untuk meningkatkan kekuatan dan kecerdasannya secara drastis saat itu juga. Pemuda itu berpikir dengan santai bahwa zona tingkat kesulitan mimpi buruk seharusnya memberikan tantangan yang lebih sulit. Tiba-tiba, kerangka raksasa muncul dari air yang gelap, mengaum mengerikan tepat ke arahnya. MC kita menyipitkan mata, menatap ancaman baru itu dengan rasa percaya diri yang sedingin es. Layar sistem memperingatkan bahwa monster besar ini adalah kapten kerangka level 7 yang memiliki serangan sangat beracun. Anak itu menyeringai saat menyadari bahwa bos besar ini ternyata punya otak, menjadikannya boneka uji coba yang sempurna untuk keahlian lainnya. Mengamuk hebat, sang kapten menerjang dengan pedang tulang raksasa, berniat membelah siswa itu menjadi dua. Dengan kelincahan yang gila, Luyan menepi menghindari ayunan berat itu, membuat serangan bos itu meleset dengan sangat memalukan. Penuh semangat, pahlawan kita berseru bahwa dia akan sedikit mengganggu monster itu sambil mengisi daya sihir bayangannya. Pancaran energi gelap melesat dari tongkatnya dan menghantam kapten itu telak, menghancurkan pertahanannya tak tersisa. Memanfaatkan celah itu, para kerangka elit melompat ke arah bos, meremukan musuh dengan combo yang sangat brutal. Monster besar itu berlutut di atas air, benar-benar dikalahkan oleh kekuatan tanpa celah dari pasukan yang dipanggil. Siswa itu dengan santai berjalan maju dan meraih tengkorak si pecundang untuk menguji trik hisap mistisnya. Dengan keahlian yang aktif, tangannya menyala dengan api ungu, menyerap semua energi yang tersisa dari monster itu. Api bayangan menelan seluruh tengkorak, sementara sang MC menyerap kekuatannya dengan cara yang sangat mencolok. Tengkorak itu berubah menjadi debu dan tersapu air, membuktikan bahwa jurus pencuri statusnya bekerja dengan sempurna. Sebuah panel muncul menjelaskan bahwa pecahan jiwa ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan bawaan eksklusifnya. Luyan tersenyum kegirangan, sangat senang menemukan cara rahasia untuk meningkatkan kekuatan langkanya. Dia mulai berhitung dan menyadari semakin kuat bos yang dia kalahkan, semakin banyak pecahan yang akan dia dapatkan. Diselimuti energi ungu, pahlawan kita menyatakan bahwa semua musuh di zona ini hanyalah batu loncatan untuk panen XP-nya. Sementara itu, di luar permainan, seluruh sekolah terpaku pada monitor, benar-benar tegang menonton siaran itu. Seorang siswa menunjuk ke layar dengan kesal, benar-benar bingung bagaimana anak yang lemah bisa memanggil pejuang elit seperti itu. Guru itu mengangguk kaget, akhirnya mengakui bahwa anak itu memiliki bakat gila dan menyesal telah meremehkannya sebelumnya. Kepala sekolah hanya tersenyum bangga melihat adegan itu, menyindir guru saingan yang telah meragukan anak pendengar itu. Guru yang dengki itu berdebat bahwa anak laki-laki itu pasti telah memaksimalkan status fisiknya hanya agar terlihat tangguh di kamera. Dia bersikeras bahwa ahli necromancer tidak boleh menaikkan kekuatan fisik, mengklaim bahwa anak itu benar-benar merusak potensi kekuatan akhirnya. Pria itu terus mengeluh, menyebut strategi anak itu sangat bodoh dan mengatakan bahwa itu hanya akan berhasil pada ujian kali ini. Kepala sekolah tetap tenang, membalas bahwa jika anak itu meraih peringkat pertama, bangunan status yang aneh itu 100% sangat sepadan. Kembali ke rawa, Luyan memancarkan aura yang tak masuk akal, menyedot roh dalam jumlah tak terhitung dari seluruh peta. Angin puting beliung raksasa dari sihir ungu melesat ke langit saat pahlawan kita menyedot lautan pecahan jiwa. Layar berkedip dengan heboh, mengumumkan bahwa dia melesat ke level 8 dalam sekejap mata. Anak laki-laki itu menyelesaikan salurannya dengan terengah-engah, menyadari bahwa menyerap semua energi itu sangat menguras staminanya. Saat itu juga panel memunculkan EGG dan membuka sabit mistik eksklusif yang sangat mematikan. Sistem merincikan bahwa senjata ini secara langsung mengabaikan semua zirah dan meningkatkan serangannya secara drastis selama 1 menit penuh. Luyan tercengang membaca bahwa status kemampuannya bisa berlipat ganda, memberinya kekuatan serang tingkat dewa. Tiba-tiba, anak itu mendengar hentakan kaki yang berat di air dan berbalik untuk menghadapi gelombang musuh berikutnya dengan tatapan mematikan dan serius. Suaranya semakin keras saat gerombolan kavaleri mayat hidup raksasa datang menderap melalui perairan dangkal. Sistem memunculkan peringatan bahwa mereka adalah ksatria mayat hidup level 9 yang memiliki daya hantam tubrukan yang tak masuk akal. Di lobi sekolah, para guru benar-benar kehilangan akal sehat mereka melihat ratusan monster menyerbunya sekaligus. Guru dengki itu tertawa seperti psikopat sejati, menjamin bahwa anak sombong itu akan segera dikirim kembali ke lobi. Namun di dalam zona rahasia, MC kita menyeringai percaya diri, benar-benar siap untuk melakukan pembersihan server besar-besaran. Dia menggenggam tongkatnya dan menatap tajam pasukan musuh. Pada dasarnya, menganggap jumlah mereka yang besar itu hanyalah lelucon. Dengan teriakan perang, sang pahlawan mengeluarkan keahlian intimidasinya dan tengkorak bayangan raksasa mengambil alih seluruh area. Energi menakutkan itu langsung menghantam gerombolan musuh, melemahkan serangan dan pertahanan mereka sebesar 50% saat itu juga. Dalam hela napas yang sama, Luyan memanggil sabit bayangan yang menakutkan, bergegas maju untuk bentrokan langsung.
Dalam sekejap mata, dia menghapus barisan depan monster dengan satu ayunan sihir murni. Anak itu bergerak seperti badai tornado, menghancurkan segalanya di jalurnya, dan benar-benar membelah kuda-kuda menjadi dua. Para kesatria terlempar ke udara, sama sekali tidak memiliki perlawanan terhadap kerusakan area besar dari sabit itu. Pahlawan kita melompat ke seluruh penjuru peta, mencincang monster tanpa henti, dan membuktikan siapa yang sebenarnya berkuasa di sini. Meskipun dia menghabisi mereka dengan cepat, dia menyadari bahwa pasukan musuh menggunakan formasi untuk mengurungnya secara perlahan. Menyadari jebakan itu, sang siswa mundur, menciptakan jarak agar dia dapat memikirkan cara untuk menghancurkan strategi mereka dengan cepat. Dengan tatapan yang penuh perhitungan, dia memutuskan untuk menghancurkan semua tombak mereka sekaligus, agar mereka benar-benar kehilangan keuntungan jarak tempur. Anak itu menunggu gerombolan musuh mendekat, menghitung mundur dalam hati saat senjata-senjata itu mengarah tepat kepadanya. Pada milidetik yang tepat, MC kita memancarkan tatapan mengancam, mengungkap bahwa monster-monster itu telah masuk ke dalam umpannya. Dia memunculkan pertahanan gemilangnya, dan zirah bayangan yang terkenal itu melapisi tubuhnya dengan kilatan cahaya yang menyilaukan. Tangkisan sempurna memantulkan tombak-tombak itu, memicu ledakan dahsyat yang benar-benar menghancurkan perlengkapan para monster. Sebuah batu ajaib terpental keluar, dan sistem berdentang menandakan bahwa misinya untuk mengumpulkan 100 pecahan telah resmi selesai. Sang raja mengakhiri pertarungan tanpa satu goresan pun, tersenyum layaknya juara setelah mengamankan cadangan energinya yang besar. Luyan memeriksa batu jiwa yang bersinar di tangannya. Sangat bersyukur dia mendapatkan jarahan yang dibutuhkannya untuk ujian itu. Dengan energi seorang bos sejati, dia memerintahkan pasukan elitnya untuk maju dan membersihkan sisa sampah yang ada. Pasukan yang dipanggil menyerang tanpa ampun, secara langsung menghabisi setiap ksatria yang masih tersisa di rawa. Anak itu berjalan santai, menebas monster keras kepala manapun yang mencoba menyelinap melewati para penjaganya yang tangguh. Di dunia nyata, para siswa menggigil, benar-benar takjub melihat ahli nekromancer yang rentan bisa bertarung dalam jarak dekat. Pahlawan kita melepaskan sihirnya dan menjatuhkan diri ke tanah sambil terengah-engah, menyadari bahwa tubuh lemahnya telah mencapai batas mutlaknya. Dia mengakui bahwa dia benar-benar kehabisan stamina dan perlu mengambil napas sebelum melanjutkan ke fase akhir. Sistem berbunyi memberitahukan bahwa dia mencapai level 9, dan dia mencurahkan poinnya pada kekuatan fisik agar dia bisa terus menahan serangan. Pemuda itu berjalan ke sebuah gua raksasa, ingin mempercepat langkahnya karena waktu senjata eksklusifnya terus berkurang. Dia menyusuri lorong-lorong gelap, merasa sangat aneh karena sama sekali tidak ada penjaga atau monster kecil di dalamnya. Siswa itu terus maju dengan kewaspadaan tinggi saat obor-obor biru menyala di sepanjang dinding, memperlihatkan jalan yang menyeramkan. Jauh di belakang sana, dia melihat ruang bos yang besar dengan singgasana batu, memastikan bahwa bos terakhir sedang menunggunya. Makhluk raksasa yang dilapisi zirah emas itu membuka mata merahnya yang menyala, terbangun dari tidur yang sangat panjang. Bos itu perlahan berdiri dari singgasananya, memegang tombak legendaris dan memancarkan aura yang benar-benar mematikan. Layar akhirnya mengungkap bahwa Raja Kerangka yang sangat berbahaya itu adalah bos terakhir yang berdiri di antara MC kita dan nilai kelulusan. Yan tersenyum lebar dan penuh semangat, berpikir bahwa seluruh situasi ini sebenarnya menjadi sangat menyenangkan. Sambil menggenggam erat sabitnya, sang pahlawan bertanya dengan lantang apakah makhluk ini benar-benar bos terakhir ujian.